Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4-5 tahun. Ali ini sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi menantunya setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah Az-Zahra ini pemimpin seluruh perempuan. Dia ini masuk Islam ketika ia masih kecil, yaitu umurnya 8 tahun pada saat itu. Ali ini bertemu dengan Fatimah itu di kota Madinah. Lalu menikah itu berusia 15 tahun. Dari pernikahannya dengan Fatimah, mereka dikaruniai 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan Hussein, Zainab dan Ummu Kulsum, yang kemudian diperistri oleh Umar bin Khattab. Keseharian Ali ini dikenal sangat sederhana dan zuhud. Jadi tidak ada perbedaan antara dia setelah atau sebelum menjadi khalifah. Itu tidak ada perbedaannya, alias sederhana. Ali juga terkenal sebagai panglima yang berani dan sangat cerdas. Dia menguasai banyak ilmu agama secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang biografi Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW itu pada kakek yang ke-5, yaitu Abdul Manaf dari jalur ayahnya. Beliau menisbatkan dirinya kepada Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy. Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan di Thaif sebagai pendapat ada yang mengatakan beliau lahir tahun 567 Masehi, yaitu 6 tahun setelah tahun gajah, atau lebih muda dari Rasulullah, selisihnya 6 tahun. Ibu Khalifah Utsman bin Affan yaitu bernama Arwah binti Quraisy. Khalifah Utsman bin Affan adalah sosok yang tumbuh di atas akhlak yang mulia dan perangai yang sangat baik. Beliau juga sangat pemalu, bersih jiwanya dan suci lisannya. Jadi beliau sangat memiliki akhlak yang sopan dan santun, pendiam dan tidak pernah menyakiti orang lain. Dan beliau juga rela mengorbankan nyawanya untuk menjauhi hal-hal tersebut. Karena kebaikan akhlaknya, beliau dicintai oleh Quraisy. Nama panggilannya Abu Abdullah dan diberi gelar Zunnurain, artinya yang mempunyai 2 cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi biografi Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mempunyai 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Mereka hidup di tengah orang musyrik Quraisy yang menyembah berhala. Namun beliau tidak menyukai kesyirikan, animisme, dinamisme, dan serta adat yang kotor. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah, seluruh kaum muslimin Ansor, Muhajirin, dan seluruh orang-orang yang ada di Madinah dimintai untuk hadir dalam majelis syura yang diadakan pada setelah sholat subuh pada akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, yang mana pada saat itu yang menjadi imam sholat subuh adalah Ar-Rumi. Mushaf Utsman. Istilah Mushaf Utsmani sudah tidak asing di telinga umat Islam. Istilah mushaf dibentuk dari kata sohifah, yaitu bentuk jamak dari kata sohaif, su'uf. Menurut Al-Jauhari dalam kitab Asy-Syihah
fi al-lughah. Syahifah berarti Alkitab. Secara bahasa, sohifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsman Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsman mengatakan bahwa mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman khalifah atau pemerintahan sebagai Utsman bin Affan. Mushaf Al-Qur'an tersebut dibakukan penulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi yang kelima, kebijakan politik Ali. Menjelang berakhirnya kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, tersebar fitnah yang keji di tengah-tengah kaum muslimin di daerah-daerah kekuasaan Islam, khususnya di Basrah, Mesir, dan Kufah. Fitnah yang sangat keji itu disebarkan oleh orang-orang yang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Saba. Dia sebenarnya orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Upaya Abdullah bin Saba ternyata membuahkan hasil. Banyak kaum muslimin yang terpengaruh hasutan itu untuk mengadakan pemberontakan dan memaksa Khalifah Utsman bin Affan untuk mundur sebagai khalifah. Keadaan menjadi kacau dan posisi Khalifah Utsman bin Affan sangat terjepit. Tetapi beliau tetap menolak untuk dikawal secara khusus, sebagaimana usul para sahabatnya. Para pemberontak semakin bergelombang dan akhirnya dapat menyerbu kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu, Khalifah Utsman bin Affan sedang menjalankan ibadah puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Meski demikian, orang-orang munafik itu dapat peduli dan berhasil membunuh beliau. Sebelum kejadian itu, Khalifah Utsman bin Affan telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang meminta agar beliau menjalankan puasa sunnah dan akan diajak berbuka bersama. Ternyata mimpi itu merupakan isyarat bagi Khalifah Utsman bin Affan yang ketika Rasulullah masih hidup termasuk sahabat yang paling setia mendampingi suka dan duka. Kebijakan politik Ali yang menonjol di antara lain ada: yang pertama, memecat gubernur yang sewenang-wenang. 2. Menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Utsman. 3. Menumpas para pembangkang. 4. Memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. 5. Berusaha menghentikan perlawanan Muawiyah. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.